Selamat siang semuanya, apa kabarnya? Tentunya semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya, Bapak dan Ibu semuanya. Saya di sini ingin memberikan informasi mengenai Ibu Kota Nusantara yang saat ini menjadi topik perhatian bagi kita seluruh masyarakat Indonesia. Jadi Bapak dan Ibu, Ibu Kota Nusantara memiliki kelebihan di dalam pembangunan suatu kegiatan infrastrukturnya, yaitu salah satunya tentang smart city. Bapak dan Ibu perlu diketahui bersama bahwa pembangunan ibu kota Nusantara memiliki salah satu indikatornya yaitu tentang smart city. Dan saat ini, di dalam satu indikator smart city tersebut, saya akan menyampaikan tentang smart living, Bapak dan Ibu. Apa sih smart living itu? Yang pertama, smart living merupakan pemanfaatan teknologi yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur di ibu kota Nusantara, di mana memiliki manfaat yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan fokus efisiensi, keselamatan, keamanan, dan kesehatan publik, serta kenyamanan dalam kelangsungan hidup sehari-hari. Konsep ini berusaha mengoptimalkan pelayanan fasilitas ruang publik untuk dapat memberikan manfaat maksimal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dengan menciptakan ruang publik dan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah. Perlu kita ketahui bersama bahwa konsep smart living memiliki manfaat, yaitu yang pertama, memberikan kemudahan proses pelayanan kesehatan secara terpadu atau end-to-end di dalam suatu platform. Lalu yang kedua, memberikan rasa aman, nyaman, dan kesiapsiagaan kepada masyarakat atas kondisi darurat yang dapat terjadi sewaktu-waktu di mana saja. Dan yang ketiga, memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses fasilitas dan memantau kondisi ruang publik. Mari kita simak bersama dengan melihat manfaat yang pertama, yaitu untuk kesehatan masyarakat, di mana di dalam proses pembangunan ibu kota Nusantara, solusi komprehensif yang dirancang untuk memastikan layanan kesehatan yang terintegrasi dan menyeluruh. Solusi tepat guna ini mencakup aplikasi kesehatan yang cerdas untuk memantau aktivitas fisik, pola tidur, dan denyut jantung, fasilitas kesehatan cerdas yang menggabungkan sistem manajemen dengan teknologi canggih di rumah sakit. Mari kita simak bersama untuk poin yang pertama dalam manfaat pembangunan smart living, yaitu untuk kesehatan masyarakat. Yang pertama, adanya aplikasi keselamatan dan kesehatan yang terintegrasi bagi kesehatan masyarakat, di mana di dalam aplikasi tersebut mulai dari penjadwalan konsultasi, telemedicine, surveillance kesehatan, health tracker, rekam medis, emergency, dan sampai dengan pelaporan tindak kekerasan, sampai dengan asuransi, merupakan yang ada di dalam aplikasi atau platform tersebut. Selanjutnya yaitu tentang sistem perawatan kesehatan yang cerdas atau yang disebut dengan Smart Healthcare System, di mana rekam medis digital ini akan berfungsi untuk melayani masyarakat atas setiap rekam medis pasien yang ada di rumah sakit. Selanjutnya yaitu untuk bed dan inventory management, di mana layanan pelacakan kebutuhan kamar ataupun tempat tidur bagi masyarakat akan merasa tercukupi karena adanya aplikasi ini. Selanjutnya, manajemen antrian rumah sakit juga terdapat dalam aplikasi tersebut sehingga masyarakat tidak perlu adanya antrian kembali. Selanjutnya, fasilitas kesehatan yang cerdas memberikan masyarakat menjadi nyaman untuk mengunjungi ke rumah sakit atau pelayanan kesehatan. Lalu selanjutnya yaitu sistem keselamatan kerja cerdas atau yang disebut dengan Smart Occupational Safety System, di mana informasi kesehatan keselamatan kerja juga terdapat dalam aplikasi tersebut. Lalu selanjutnya adanya pelaporan insiden, tindak lanjut insiden, dan juga umpan balik bagi keamanan tempat kerja masyarakat. Selanjutnya yaitu tentang sistem keamanan keselamatan perkotaan atau yang disebut dengan Urban Safety and Mobility System, di mana dalam sistem ini pengawasan kesehatan dan keselamatan publik sangat diintegrasikan oleh layanan kepolisian
untuk pengawasan dan peningkatan keselamatan, lalu selanjutnya analisis rekaman real time yang tersampaikan kepada pihak keamanan, lalu selanjutnya adalah pengaturan jadwal patroli, di mana terdapat adanya aturan-aturan dan waktu-waktu penjadwalan atau pengawasan bagi petugas keamanan atau polisi untuk menjaga keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat. Selanjutnya adalah pengaturan jadwal patroli, lalu dianalitis dan juga pemberitahuan daerah rentan kejahatan, sehingga setiap masyarakat memiliki informasi yang up to date terhadap keselamatan jiwanya. Selanjutnya yaitu sistem manajemen tanggap darurat atau yang disebut dengan Emergency Response Management System, di mana di dalam proses pembuatan aplikasi tersebut, emergency atau tombol darurat bagi layanan dan akses tombol darurat ada di tempat atau tempat khusus sehingga membantu masyarakat dalam keadaan darurat. Selanjutnya adanya informasi assembly point atau titik kumpul ketika terjadinya hal-hal darurat supaya lebih diketahui dalam informasi kepada masyarakat. Dan selanjutnya itu manajemen respon kondisi darurat terhadap apa yang terjadi dan sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang sangat cepat dan akurat, lalu memantau mobilisasi dan juga pemantauan kondisi bersama. Selanjutnya adalah sistem peringatan dini atau early warning system, yaitu di mana pendekatan dan pemantauan kondisi darurat untuk layanan pendeteksian pemantauan terjadinya bencana alam yang ada di ibu kota Nusantara, baik itu polusi udara, banjir, gempa bumi, kebakaran hutan, dan yang lainnya. Selanjutnya adalah pemberitahuan kondisi darurat, di mana adanya layanan notifikasi bencana pembaruan, sehingga masyarakat dapat mengetahui sistem segera dini mungkin. Dan yang terakhir yaitu tentang sistem ruang cerdas atau yang disebut dengan Smart Space System, di mana pada aplikasi ini akses dan pemantauan ruang publik akan diinformasikan kepada masyarakat. Layanan ini akan memberikan informasi mengenai yang pertama, adanya kekurangan ataupun kelebihan kamar ataupun tempat penginapan ataupun rumah yang akan diinformasikan kepada masyarakat. Selanjutnya adalah manajemen kerumunan, di mana ketika terjadinya kerumunan, informasi juga akan diberikan kepada masyarakat melalui aplikasi ini. Lalu selanjutnya adanya penyewaan loker digital bagi masyarakat yang membutuhkan, dan adanya layanan interaktif di mana layanan akses dashboard dan juga perkiraan cuaca sampai dengan laporan kepadatan langsung akan diinformasikan kepada masyarakat. Demikian informasi dari Ibu Kota Nusantara yang saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu semuanya mengenai Smart City, yaitu tentang Smart Living. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita dukung dalam pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum. Selamat siang semuanya.